Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi ya sama teman kepo. Guys, seperti biasa nih, kita kali ini juga akan menonton video yang sangat menarik. Kira-kira tentang apa sih dan apa judulnya? Nah, langsung aja nih kita tonton. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Astrid. Kali ini kita akan membahas tentang kasus yang sempat menjadi bahan pembicaraan karena memang walaupun memang kasus ini memang udah berjalan 1 bulan lebih, tapi bisa dibilang kasus ini belum ada penyelesaian yang jelas. Oke, kasus ini adalah tentang kematian seorang editor Metro TV yaitu Yodi Prabowo. Untuk itu, saya ambil judul untuk kali ini adalah Give us some noise. Put your hands in the air. misteri kematian editor Metro TV dan beberapa spekulasi skenario-nya. Oke? Kita mulai dengan ditemukannya satu unit motor Honda Beat di tanggal 8 Juli 2020 di pinggir tol Jor sekitar 16.200 itu di daerah Ulul Jami, Pesanggerahan, Tangerang Selatan. Dan motor itu terparkir rapi di pinggiran warung dengan kunci kontak masih tergantung di motornya. Dan motor itu ditemukan pada tanggal 8 Juli 2020 oleh warga setempat yang lagi ronda. Orang-orang ronda bilang jam 12 mereka lewat daerah itu tapi belum ada motor di situ. Kemudian saat mereka lewat lagi daerah situ sekitar jam 2 pagi, ternyata motor itu udah ada di situ terparkir dengan rapi. Nah, itu tanggal 8 Juli. Kemudian selanjutnya tanggal 10 Juli, dua hari kemudian, ditemukan sama anak-anak yang lagi main layangan, sesosok mayat yang tertelungkup di pinggir tol Jor. Letaknya berseberangan dengan posisi motor ditemukan, yang 2 hari sebelumnya ditemukan. Itu tertelungkup di pinggir tol Jor dengan masih pakai masker lengkap, helm, terus pakai kaos hitam, jaket hijau, tas lempang hitam, pakai celana panjang hitam, dan masih pakai sepatu, masih komplit. Kemudian anak-anak yang main layangan itu lapor sama warga setempat, terus warga setempat lapor sama polisi datang ke lokasi TKP, langsung mulai diperiksa, dibalikan mayatnya, terus diperiksa kelengkapan identitasnya, dan diketahui di situ dari identitas yang masih ada di dompetnya dan tanda-tanda lainnya, mayat tersebut adalah seorang editor Metro TV yang bernama Yodi Prabowo. Saat diperiksa, dompet, kartu identitas yang lain, terus HP, dan seluruh isi tasnya masih dalam keadaan komplit dan lengkap. Dari situ juga polisi mulai melaporkan ke keluarga dan dilakukan cross-check kepada keluarga untuk pengecekan barang bawaan korban, dan hasil cross-check keluarga juga disetujui sama keluarga kalau memang tidak ada barang yang hilang milik korban. Dan diketahui, diyakinkan bahwa memang Yodi Prabowo tersebut adalah pemilik dari Honda Beat yang ditemukan 2 hari sebelumnya. Nah, itu satu saat di TKP korban. Setelah ditemukan, akhirnya jasad korban dilihat, ternyata ada luka-luka tusukan di badan korban, dan di balik badan korban yang tadi terlungkup di bawahnya, begitu dibuka, ada sebilah pisau. Yang diduga kuat pada saat itu, pisau itulah yang menjadi alat untuk melukai korban. Dan karena ada luka, diduga kuat pada saat itu korban adalah korban dari pembunuhan. Kemudian dilakukan olah TKP, dilakukan uji forensik, mulai dari kedokteran forensik, kemudian laboratorium forensik, kemudian dihasilkan ternyata hasil pemeriksaan kedokteran forensik, korban ini waktu datang tanggal 10 itu sudah mengalami pembusukan lanjut. Dan setelah diperiksa di tanggal 10 diketahui bahwa korban telah meninggal 2 atau 3 hari sebelumnya. Jadi korban dicurigai telah meninggal di hari yang bersamaan dengan
motor Honda Beat yang ditemukan. Okay. Di tubuh korban ada sejumlah luka. Luka yang terdapat di tubuh korban adalah luka tikaman pisau yang ada 4 luka tusukan di bagian kiri dada. Yang luka yang paling dangkal tuh 2 cm, hanya melukai jaringan otot. Kemudian 2 cm lagi dekat situ agak dalam sedikit. Yang ketiganya 5 cm lebih dalam lagi, dan yang terakhir 12 cm lebih dalam lagi sampai memotong bagian paru-paru bawah korban. Selain itu juga ada luka gorokan di leher. Dia memotong tenggorokan tapi tidak memotong pembuluh utama balik dan pembuluh utama leher. Tapi diduga kuat luka leher itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut hasil kedokteran forensik bahwa saat diperiksa urin korban Yudi Prabowo ini urinnya mengandung amfetamin. Amfetamin ini adalah sejenis stimulan yang mempengaruhi fungsi pusat, dan amfetamin ini mempercepat sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Amfetamin ini kan biasanya ada di sabu-sabu, kalau nggak ekstasi, tapi polisi lebih cenderung ke sabu-sabu kan di kasus ini. Dari situ kemudian uji forensik dari laboratorium menyimpulkan dari hasil pemeriksaan TKP sampai kemudian ke motor korban yang ditemukan 2 hari sebelumnya. Jadi kan posisinya ditemukannya motor korban 2 hari sebelumnya sama mayatnya itu berseberangan. Jadi diperiksa tuh dari mulai motor korban, terus jalanannya sampai pembatas beton pembatas jalan tolnya sampai ke daerah TKP yang ada korban tertelungkup itu disinyalir tidak ada DNA dan tidak ada sidik jari lain selain sidik jari korban. Beralih ke pisau. Pisau yang ada di balik tubuh korban, ternyata pisau itu terdapat DNA di ujungnya, dan setelah diperiksa pun DNA pada ujung pisau, pada bagian pisau lainnya, sampai pada gagang pisaunya itu sendiri, itu hanya sidik jari korban yang terdapat di sana, DNA milik korban sendiri. Dari situ kemudian penyelidikan meluas ke rekening korban, terus handphone. Dari handphone dicek apakah ada pesan-pesan yang mencurigakan atau ancaman atau apa, ternyata nggak ada. Terus dia gitu dicek juga rekening korban apakah ada pengeluaran dana tiba-tiba yang dalam jumlah besar, ternyata nggak ada. Dan hanya di rekening korban itu terdapat transaksi yang digunakan korban untuk membayar biaya RSCM. Jadi ternyata beberapa hari sebelum kejadian, korban sempat periksa ke dokter kulit dan kelamin di RSCM dan melakukan tes HIV. Penyelidikan juga diperluas dengan melakukan uji saksi di kantor korban, terus orang-orang terdekat korban, diantaranya keluarga dan pacar korban yang bernama Suci Fitri Rohmah ini sempat diperiksa beberapa kali. Jadi pacar korban Suci Fitri Rohmah ini sempat diketahui bahwa memang korban sempat ada masalah dengan pacarnya beberapa saat sebelum meninggal, tapi sudah selesai katanya. Jadi masalahnya bergulir pada karena korban ini di kantornya ada memang perempuan lain yang teman dekat korban yang berusaha mendekati korban pada saat itu, yang bernama Lucy. Karena dengan penjelasan si pacar korban itu Suci, masalah ini sudah selesai, jadi polisi memfokuskan ke bukti-bukti pendukung lainnya. Dari situ mulai dicek pisau yang ternyata dicek memiliki merek khusus, dan merek itu dicek di daerah Pesanggerahan. Yang menjual merek itu hanya di satu toko aja, yaitu Ace Hardware. Dan mulailah dicek ke Ace Hardware tentang transaksi pembelian pisau. Dalam seminggu terakhir ternyata hanya ada satu transaksi pembelian pisau, yaitu sehari sebelum korban Yudi Prabowo diduga meninggal, yaitu pembelian di tanggal 7 Juli jam 14.29. Dan ternyata dicek CCTV di jam itu 14.29 yang membeli pisau
Ternyata pembelinya adalah korban sendiri. Ini adalah rekaman CCTV saat Yodi Prabowo membeli pisau yang diduga digunakannya untuk bunuh diri di salah satu pusat perbelanjaan di Rempoa, Tangerang Selatan. Dalam rekaman ini, Yodi terlihat menghabiskan waktu selama 8 menit untuk memilih dan membeli pisau. Setelah didalami, pisau yang dibeli Yodi sama dengan pisau yang ditemukan di lokasi penemuan jenazahnya. Ini adalah salah satu bukti atau barang bukti yang memperkuat dugaan bahwa Yodi Prabowo bunuh diri. Di situ, polisi mulai mengerucutkan korban dengan berbagai alasan pendukung tadi yang dia sempat cek tes HIV, dia sempat cek ke dokter kulit kelamin dengan keluhannya, terus polisi juga mensinyalir korban ini punya masalah pribadi yang polisi enggan untuk mengutarakannya. Terus korban juga sempat bertanya kepada pacarnya yang udah 7 tahun dia pacarin. Dia sempat bertanya, katanya, kalau aku nggak ada gimana? Dan kalau aku nggak ada gimana? Dan itu diucapkan korban katanya berkali-kali. Dan polisi menyimpulkan kata-kata kalau aku nggak ada itu adalah kalau aku meninggal. Kalau aku meninggal gimana? Gitu kalau menurut polisi ya. Ini menjadi alasan yang cukup kuat buat polisi untuk mengambil kesimpulan bahwa korban mengalami depresi. Jadi korban menurut polisi merupakan korban bunuh diri. Oke. Dari hasil rilis polisi itu, Yodi Prabowo merupakan korban bunuh diri, tapi kemudian keluarga menyangkal. Karena dengan alasan katanya kalau bunuh diri kan korban ini di saat yang dicurigai sebagai hari kematian korban, yaitu di tanggal 8 Juli dini hari, itu beberapa jam sebelumnya korban baru pulang dari kantornya Metro TV sekitar jam 10:30 malam. Jadi tanggal 7 Juli jam 10:30 malam mengedit 4 acara. Menurut keluarga korban, khususnya ayah korban, mengatakan bahwa kalau memang anaknya berada dalam kondisi depresi, tidak mungkin anaknya dapat melakukan pengeditan dengan lancar 4 acara tersebut. Itu satu. Kedua, katanya korban ini anaknya baru saja membeli laptop untuk menambah penghasilan, karena anaknya ini tahun depan akan menikah dengan Suci tadi, pacarnya. Kemudian alasan lain dari keluarga mencurigai pihak ketiga yang merupakan alasan yang dapat menyebabkan korban terbunuh. Jadi menurut keluarga, korban ini dibunuh karena ada masalah cinta segitiga. Jadi ternyata seminggu sebelum kejadian, teman kantor korban, DF, itu pernah mengatakan kepada ibu korban bahwa pernah ada pertemuan seminggu sebelumnya antara DF, teman kantor korban, Suci, pacar korban sendiri, Yodi Prabowo, dan Lucy. Lucy ini adalah teman korban juga, sekantor juga, sama-sama di Metro TV, tapi dia merupakan perempuan yang selama ini mendekati korban. Dan sosok Lucy ini sempat mengakui bahwa dia memang menyukai korban. Dan di pertemuan antara 4 orang itu, di situ korban menyatakan kepada Lucy dan memperkenalkan kepada Lucy kalau memang dia udah punya pacar yang udah 7 tahun dia pacarin, yaitu Suci. Dengan kata lain, di situ korban Yodi Prabowo menolak Lucy lah ya, dan ngasih tahu sama Lucy kalau korban memang udah punya pacar yang udah 7 tahun dipacarin gitu kan. Jadi menurut orang tua korban itu menjadi alasan Lucy dicurigai oleh keluarga korban mungkin terlibat dalam pembunuhan korban. Jadi keluarga tetap yakin bahwa Yodi Prabowo ini adalah korban pembunuhan. Kalau menurut saya, dibunuh mungkin, bunuh diri juga mungkin. Karena masing-masing punya alasan yang cukup sih. Spekulasi skenario 1, korban bunuh diri. Bukti pendukungnya 1, tidak ditemukan DNA atau sidik jari orang lain di TKP maupun di pisau, motor, dan jasad korban.
Satu-satunya DNA dan sidik jari adalah milik korban Yodi Prabowo. 2. Ditemukannya bukti CCTV bahwa korban sendiri yang membeli pisau sehari sebelum kematiannya. 3. Adanya kandungan amfetamin di urin korban. Diduga korban telah mengkonsumsi sabu-sabu sebelum kejadian kematiannya. 4. Korban sebelumnya memiliki keluhan di area reproduksinya karena sempat memeriksakan diri ke dokter kulit dan kelamin di RSCM. Juga sempat melakukan tes HIV. 5. Walaupun korban tidak mengetahui hasil tes HIV-nya negatif, namun korban positif mengidap penyakit yang enggan dikatakan polisi. Namun, kemungkinan penyakit yang diidap korban pun adalah juga jenis penyakit kelamin. 6. Korban memiliki masalah pribadi yang enggan disebutkan oleh polisi. 7. Adanya pertanyaan korban kepada pacarnya berkali-kali, "Kalau saya nggak ada, gimana? Kamu sedih nggak?" Polisi mengartikannya menjadi "kalau saya meninggal, gimana?" Nah, dari berbagai bukti pendukung tadi, polisi menyimpulkan bahwa korban mengalami depresi akibat berbagai masalah yang dihadapinya. Dan kondisi depresi ini yang kemudian memicu korban untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, dari beberapa bukti pendukung di atas pun terlihat bahwa korban memang tidak ingin kematiannya terlihat seperti bunuh diri walaupun memang bunuh diri. Kemungkinan agar korban tidak memberikan rasa malu kepada keluarganya. Spekulasi skenario 2, korban pembunuhan. Kondisi pendukungnya, 1. Menurut keluarga, korban tidak memperlihatkan tanda-tanda seperti orang yang depresi. Bahkan, korban baru saja menyelesaikan pengeditan 4 program TV di kantornya, yaitu Metro TV. 2. Menurut keluarga, korban baru saja membeli laptop untuk mencari sampingan karena tahun depan akan menikah. 3. Sempat ada masalah cinta segitiga antara korban, pacarnya, dan wanita idaman lain di kantornya yang bernama Lucy. Dan menurut teman korban DF, Lucy ini merupakan wanita agresif yang selama ini berusaha untuk mendekati korban. 4. Menurut DF, beberapa hari sebelum kematian korban, sempat ada pertemuan antara korban, pacarnya, DF, dan Lucy. Di sana, korban memperkenalkan pacarnya kepada Lucy dan menyatakan bahwa dia lebih memilih pacarnya Suci dibandingkan dengan Lucy. 5. Menurut hasil penelusuran teman kepo dari berbagai kanal berita, dikabarkan sosok Lucy kini sudah tidak bekerja lagi di Metro TV karena kontrak kerjanya telah berakhir di bulan Juli 2020 bertepatan dengan kejadian meninggalnya korban Yodi Prabowo. Nah, dari berbagai kondisi pendukung tadi, terlihat masih ada kemungkinan skenario pembunuhan diterapkan dalam kasus ini. Walaupun berbagai kondisi pendukungnya masih sangat lemah dan masih dinilai kalah dengan bukti pendukung dari spekulasi skenario 1 yaitu korban bunuh diri. Itu aja dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat dan semoga bisa memberikan pandangan lain dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, gimana? Udah selesai nontonnya? Menarik kan video kali ini? Nah, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.